Halo semuanya, aku Kalila dan teman aku Sahira. Kita berdua koas dari Universitas Yarsi yang dinas di bagian jantung RSUD Pasar Rebo. Kita mau sharing-sharing tentang hipertensi atau darah tinggi. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari hipertensi itu? Nah, jadi hipertensi atau darah tinggi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik atau tekanan darah yang atas ini lebih dari sama dengan 140 dan atau tekanan darah diastolik atau tekanan darah yang bawah ini itu lebih dari sama dengan 90. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih apa aja sih faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi atau darah tinggi. Nah, faktor resiko ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi atau yang tidak dapat diubah, dan ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi atau yang dapat diubah. Nah, kita akan bahas resiko yang tidak dapat dimodifikasi terlebih dahulu. Nah, jadi faktor resiko yang tidak dapat diubah itu yang pertama adalah umur. Nah, jadi seiring dengan peningkatan usia, terutama usia di atas 65 tahun, itu akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Kenapa? Karena pada usia lanjut itu pembuluh darah kita akan semakin kaku dan semakin tidak elastis, maka akan meningkatkan resiko terjadinya darah tinggi. Lalu yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, hipertensi ini lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Lalu yang ketiga adalah riwayat hipertensi di keluarga atau genetik. Lalu selanjutnya ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau yang dapat diubah. Apa aja sih faktor-faktornya? Yaitu yang pertama ada obesitas atau kelebihan berat badan. Kebiasaan merokok, kurangnya aktivitas fisik, lalu dia tinggi lemak atau sering makan makanan yang tinggi lemak seperti daging atau makanan-makanan yang berminyak, goreng-gorengan. Konsumsi garam berlebih, lalu keadaan dislipidemia atau keadaan di mana kolesterol jahat di dalam darah kita itu lebih tinggi dibandingkan kadar normalnya. Lalu konsumsi alkohol berlebih dan keadaan stres juga dapat meningkatkan terjadinya hipertensi atau darah tinggi. Nah, kita itu harus menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya hipertensi. Dengan apa? Dengan menjaga berat badan kita supaya tetap ideal, menghentikan kebiasaan merokok, melakukan aktivitas fisik, lalu mengurangi asupan yang tinggi lemak dan tinggi garam, menghindari konsumsi alkohol, dan kita juga harus mengelola stres, dan juga jangan lupa istirahat yang cukup. Nah, kalau misalnya kita sudah punya riwayat hipertensi atau darah tinggi, selain menerapkan pola hidup sehat yang sudah aku sebutkan tadi, kita juga harus rutin kontrol ke dokter dan minum obat yang teratur. Nah, kenapa sih kita harus melakukan itu? Karena untuk mencegah terjadinya komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas apa aja sih komplikasi yang dapat terjadi karena hipertensi. Nah, sekarang kita akan bahas komplikasi dari hipertensi. Nah, yang pertama adalah penyakit jantung. Hipertensi itu dapat menimbulkan stres pada jantung dan pembuluh darah kita. Jantung kita itu harus melawan tekanan yang tinggi secara terus-menerus, sehingga jantung itu dapat kelelahan dan terjadi pembengkakan jantung. Lalu komplikasi hipertensi yang kedua adalah stroke akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Lalu yang ketiga adalah penyakit ginjal. Hipertensi yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan pembuluh darah di sekitar ginjal itu menyempit dan kaku, sehingga ginjal tidak dapat menyaring darah dengan baik atau terjadi gagal ginjal. Kalau ginjal sudah rusak, sudah tidak bisa mengeluarkan racun-racun atau toksin di dalam tubuh kita, atau terjadi gagal ginjal yang sudah tahap lanjut, itu harus dilakukan cuci darah. Lalu yang keempat, komplikasi dari hipertensi yaitu adalah retinopati atau kerusakan pada retina. Nah, hipertensi ini dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah retina yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengirimkan informasi visual atau penglihatan ke otak kita. Nah, kalau misalnya terjadi kerusakan pada retina, itu dapat menyebabkan gangguan penglihatan seperti gejalanya yaitu pandangannya buram atau bahkan sampai kebutaan. Gimana sih cara mendeteksi hipertensi? Nah, salah satu cara dalam mendeteksi awal hipertensi yaitu adalah pemeriksaan tekanan darah rutin. Pada orang yang sehat, tidak punya penyakit dan tidak bergejala, itu kita harus lakukan pemeriksaan tekanan darah minimal 3 bulan sekali. Tapi pada orang yang sudah mempunyai riwayat hipertensi, itu minimal dilakukan pemeriksaan tekanan darah seminggu sekali. Lebih bagus kalau kita sudah punya tensi digital sendiri di rumah, jadi kita bisa ngecek tekanan darah kita setiap hari. Jadi kita akan tahu nih apakah tekanan darah kita terkontrol atau enggak. Nah, kapan sih disebut tekanan darah kita sudah terkontrol saat di rumah? Itu jika tekanan darah sistolik atau tekanan darah yang atas itu kurang dari 130. Selanjutnya aku mau ngasih tahu nih gimana sih cara posisi yang tepat saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah.
Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kita itu harus tenang, gak boleh dalam keadaan cemas ataupun gelisah ataupun dalam keadaan kesakitan. Kita harus dalam keadaan diam dan tidak berbicara pada saat dilakukan pemeriksaan. Dan minimal 30 menit sebelum pemeriksaan, kita tidak boleh mengonsumsi kafein atau kopi, lalu merokok ataupun melakukan aktivitas olahraga, karena itu akan mempengaruhi pada hasil tekanan darah kita nanti. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah, itu tangan kita harus ditaruh di atas meja sejajar dengan posisi jantung. Massa tekanan darahnya itu dipasang sekitar 2 cm atau sekitar 2 jari di atas lipatan siku. Selanjutnya, kaki kita harus menapak di lantai dan tidak boleh disilangkan. Yang terakhir, punggung kita itu harus disenderkan ke kursi di belakang atau ke tembok, jadi kan lebih rileks juga. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai pencegahan hipertensi. Nah, tadi kan sudah dijelasin tuh tentang definisi, faktor resiko, dan komplikasi dari hipertensi. Sekarang aku mau ngejelasin tentang pencegahan hipertensi. Buat yang gak punya riwayat hipertensi, atau tidak ada riwayat faktor resiko hipertensi, kita bisa cegah dengan yang namanya cerdik. Yang pertama cek kesehatan secara rutin, minimal 3 bulan sekali. Yang enyahkan asap rokok atau berhenti merokok. Yang rajin aktivitas fisik, minimal 3-5 kali dalam seminggu. Yang keempat, diet seimbang atau atur pola makan. Yang kelima, istirahat yang cukup, minimal 7 jam per hari. Dan yang terakhir, kelola stres. Buat yang punya riwayat hipertensi, kita bisa kendalikan hipertensi dengan patuh. Yang periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Yang atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Diet dengan gizi seimbang. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan yang terakhir, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Yang namanya diet seimbang, itu kita mengatur pola makan kita. Yang pertama, batasi konsumsi gula maksimal 50 gram per hari atau 4 sendok makan per hari. Kemudian, batasi asupan garam maksimal 5 gram per hari atau 1 sendok teh per hari. Jadi ketika kita masak, kurangi penggunaan garam, atau kita juga mengurangi makanan yang asin-asin, kemudian kurangi makanan olahan cepat saji, seperti itu. Lalu kita juga batasi konsumsi daging yang berlemak dan minyak goreng. Dan paling sedikit, setidaknya makan ikan 3 kali dalam seminggu. Dan tidak lupa dengan makan buah dan sayur per hari. Boleh buah jeruk, apel, pisang, atau mangga, dan juga bisa sayur-sayur lainnya. Untuk aktivitas fisik yang disarankan adalah latihan aerobik dengan intensitas sedang, waktunya 30 menit dengan frekuensinya 3-5 kali dalam seminggu. Nah, aktivitas fisik apa aja sih yang bisa kita lakuin? Bisa jogging, atau berenang, bersepeda, atau bahkan ikut senam. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sama Sahira sampaikan tentang hipertensi. Pesan dari kita berdua, ayo kita selalu menjaga diri kita supaya terhindar dari hipertensi.